Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat keputusan yang mengejutkan publik dengan menyerang situs nuklir Iran. Minggu 22 Juni 2025, sekitar pukul 3 pagi waktu setempat, sejumlah bom penghancur bunker dijatuhkan Amerika Serikat ke 3 situs nuklir Iran. Operasi bersandi Midnight Hammer itu terkesan mendadak. Namun, dari sejumlah informasi yang baru terungkap menunjukkan keputusan itu tidak diambil Trump dalam sekejap mata. Trump rupanya telah melakukan sejumlah pergerakan jauh sebelum operasi pada 22 Juni 2025 diluncurkan. Apa saja persiapan yang dilakukan Trump dan jajarannya secara diam-diam sebelum menyerang Iran? Sebelum menyerang Iran, Trump telah memberi ultimatum kepada Teheran pada April 2025. Saat itu, Trump memperingatkan Iran untuk segera menyetujui kesepakatan nuklir setidaknya dalam 60 hari ke depan. Namun, setelah 5 kali putaran perundingan, belum ada jalan tengah yang diambil Iran dan Amerika Serikat. Ketika diplomasi tengah diupayakan, Israel telah bersiap meluncurkan serangan ke Iran, usai Teheran dan Amerika Serikat tak kunjung menyepakati apapun. Saat itu, Trump bisa saja ikut bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran. Namun, Trump memilih untuk menunda dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menunda serangan terhadap Iran. Tapi, Netanyahu memilih tutup telinga dan Israel tetap menyerang Iran pada 13 Juni 2025 melalui operasi bersandi Rising Lion. Tepatnya, 61 hari setelah batas waktu yang diberikan Trump terhadap Iran berakhir. Sejak saat itu, muncul sejumlah kekhawatiran akan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan ofensif Israel ke Iran. Namun, opsi menyerang Iran tampaknya sudah berada di tangan Amerika Serikat jauh sebelum Israel meluncurkan serangannya ke Iran. Bahkan, rencana serangan Amerika Serikat terhadap Iran disebut telah disusun selama berbulan-bulan oleh sejumlah penasihat militer Trump. Namun, kapan tepatnya Amerika Serikat memulai diskusi serius tentang operasi serangan ke Iran? Diskusi tentang kemungkinan rencana serangan Amerika Serikat ke Iran dimulai dengan serius pada awal Juni 2025. Tepatnya pada 8 Juni 2025, kurang dari seminggu sebelum batas waktu 60 hari yang diberikan Trump kepada Iran berakhir. Diskusi itu dilakukan antara Trump dan anggota tim keamanan nasionalnya selama liburan akhir pekan di Camp David. Saat itu, Direktur CIA John Ratcliffe memberikan pendapat dan analisanya terhadap Trump terkait serangan Israel ke Iran. Analisanya itu dikemukakan setelah intelijen CIA mengumpulkan sejumlah informasi terkait segala persiapan serangan Israel ke Iran. Ratcliffe kemudian memberikan sejumlah opsi kepada Trump apa saja langkah yang bisa diambil Amerika Serikat terhadap Iran. Namun, saat itu Trump belum mengambil keputusan apakah akan tetap mempertahankan upaya diplomasi atau memilih jalur militer dengan ikut terlibat menyerang Iran. Esoknya setelah pertemuan itu, Trump menelepon Netanyahu pada 9 Juni 2025. Tak ada yang mengungkapkan secara rinci apa isi perbincangan kedua orang itu. Meski demikian, dalam sambungan telepon itu, Netanyahu telah menegaskan niatnya untuk menyerang Iran. Trump tak berjanji akan ikut membantu Israel menyerang Iran karena mempertimbangkan segala konsekuensi yang timbul apabila Amerika Serikat ikut terlibat. Hingga akhirnya 4 hari setelah sambungan telepon itu, Israel mengeksekusi rencananya dengan menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran pada 13 Juni 2025. Pada pertengahan Juni 2025, usai serangan Israel ke Iran, Trump dilaporkan menghabiskan sebagian besar waktunya di Situation Room bersama tim keamanan nasionalnya. Mereka meninjau segala kemungkinan serangan ke Iran dan konsekuensi apa saja yang mungkin timbul. Dalam diskusi rahasia itu, ada 2 perhatian utama. Pertama, jika menyerang Iran, serangan Amerika Serikat harus menyasar situs nuklir yang dijaga ketat termasuk fasilitas pengayaan uranium Fordo. Dan kedua, tindakan apapun yang diambil tidak boleh sampai menyeret Amerika Serikat ke dalam perang berkepanjangan dan mematikan.
Pada poin pertama, para pejabat Amerika Serikat yakin dengan kemampuan bom penghancur bunker mereka. Pasalnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengaku rencana menyerang Iran sudah disusun oleh jajarannya selama berbulan-bulan. Namun pada poin kedua, para pejabat Amerika Serikat tak bisa menjanjikan Amerika Serikat tak akan terseret dalam perang berkepanjangan. Tampaknya, potensi terseretnya Amerika Serikat dalam perang berkepanjangan itulah yang membuat Trump tak langsung membuat keputusan menyerang Iran. Sikap Trump dalam setiap pernyataan publiknya tampak selalu berubah-ubah. Di satu waktu, Trump masih menekankan pentingnya diplomasi. Namun di waktu lain, Trump seolah cenderung mendukung Israel dalam eskalasi yang terjadi dengan Iran. Meski Trump menyatakan kepada publik ia belum membuat keputusan, para penasihatnya menyebut Presiden Amerika Serikat itu telah membulatkan keputusannya. Pada 19 Juni 2025, Trump memerintahkan juru bicaranya, Karoline Leavitt, untuk menyampaikan bahwa ia baru akan membuat keputusan 2 minggu lagi. I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. Namun, pada akhirnya, waktu 2 minggu itu berubah hanya menjadi 48 jam. Trump akhirnya memutuskan memberikan lampu hijau untuk menyerang Iran pada 22 Juni 2025. Trump sebenarnya masih bisa membatalkan keputusannya di menit-menit terakhir. Namun, ia memilih untuk tetap memberikan lampu hijau atas operasi militer itu. Trump dan timnya pun telah memberitahu sejumlah anggota Kongres Partai Republik terkait serangan itu, kecuali sejumlah anggota Partai Demokrat. Trump juga telah memberitahu mitranya di Timur Tengah bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran dalam beberapa hari mendatang tanpa memberitahu target dan waktu pastinya. Hingga pada 21 Juni 2025, Trump yang berada di Situation Room bersiap menyaksikan operasi yang dilancarkan Amerika Serikat sambil mengenakan topi merah bertuliskan Make America Great Again. 7 pesawat pengebom siluman B-2 terbang dari Pangkalan Udara Whiteman di Missouri menuju Timur Tengah. Mereka melakukan penerbangan selama 18 jam dengan meminimalkan komunikasi. Kemudian sekitar pukul 2 dini hari waktu Iran, pesawat bomber B-2 meluncurkan 2 bom penghancur bunker ke Fordo. Tak lama kemudian, pesawat B-2 meluncurkan serangan mereka ke target sasaran di Natanz dan Isfahan. Iran dihantam serangan bertubi-tubi. Kapal selam Amerika Serikat juga meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal jelajah ke target yang berada di permukaan tanah. Lebih dari 125 pesawat pun ikut terlibat dalam operasi itu. Tak lama kemudian, armada tempur Amerika Serikat itu pun kembali ke pangkalan. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Setelah operasi itu, Netanyahu menyampaikan pujian kepada Trump. Belum diketahui pasti seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan Amerika Serikat. Kira-kira bagaimana tanggapan para pejabat Iran?
Setelah serangan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dirinya akan terbang ke Rusia untuk berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Araghchi menyebut diplomasi tak lagi menjadi pilihan usai Amerika Serikat melancarkan serangan. Seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, menyatakan Iran akan menargetkan segala properti yang berkaitan dengan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain mempertimbangkan serangan balasan, Parlemen Iran juga telah menyetujui untuk menutup akses Selat Hormuz. Sementara kantor berita milik Iran melaporkan, serangan Amerika Serikat tak seberapa menghancurkan karena Iran telah memindahkan fasilitas nuklirnya terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Anggota Parlemen Iran Muhammad Manan Raisi menyebut kerusakan pada fasilitas Fordo tak besar dan dapat dipulihkan. Meski demikian, Amerika Serikat tampaknya harus bersiap untuk menghadapi eskalasi yang lebih panas dan pembalasan dari Iran. Setelah ultimatum selama 60 hari tak mempan menekan Iran dan berbagai kebimbangan yang dialami Trump, Presiden Amerika Serikat itu akhirnya mempertaruhkan reputasinya untuk menyerang Iran dalam operasi Midnight Hammer. Situs nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan jadi sasaran. Meski operasi telah disusun selama berbulan-bulan, potensi serangan balasan dari Iran dan terseretnya Amerika Serikat dalam perang berkepanjangan tak bisa dihindarkan. Kira-kira bagaimana perkembangan perang usai militer Amerika Serikat terlibat dalam konflik Iran dan Israel? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.